two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, sebentar lagi kita akan masuk sesi tahun ajaran baru, ya, yaitu tahun pelajaran 2023-2024, di mana pada tahun pelajaran ini hampir rata-rata sekolah sudah beralih ke kurikulum merdeka, khususnya yang tahap merdeka berubah. Dalam menghadapi persiapan tahun ajaran baru ini, marilah kita lihat dari PMM tentang materi-materi apa saja yang harus Bapak Ibu pelajari agar ketika menghadapi tahun pelajaran baru, Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka ini tidak kebingungan. Pelatihan-pelatihan sudah dilakukan pada sesi bulan Juni, ya. Tapi untuk mengingatkan kembali, dan ini belajar secara mandiri, betul-betul berasal dari narasumber yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, ya. Nah, apabila kita lihat di dashboard bagian awal, ini ada semarak tahun ajaran baru 2023. Nah, yang sudah daftar, alhamdulillah, yang belum tinggal daftar di sini, ya. Ini rata-rata sudah daftar. Nah, kita lihat dulu di bagian atas. Kita lihat, bingung mulai dari mana tentang kurikulum merdeka. Ini tinggal Bapak Ibu klik di sini, tinggal dipelajari. Nah, di sini akan dijelaskan tentang kumpulan konten terkait kurikulum merdeka. Itu tentunya dalam IKM tahun 2023-2024. Nah, di sini materi ada tentang belajar dan kurikulum, ada asesmen dan pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada sikap dan cara berpikir, dan ada ringkasan materi. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal diklik, ya, dipelajari dalam situasi yang Bapak Ibu posisinya sedang santai, ya. Silahkan dipelajari, dibaca dengan detail agar pemahaman kita tentang kurikulum merdeka itu betul-betul dipahami dan bisa dilaksanakan dalam tahun pelajaran baru ini. Ya, di sini udah sangat bagus sekali materi-materi tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum tinggal dibuka. Ada perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Ada juga tentang panduan KOSP, ada contoh-contoh KOSP, ya, SD, SMK, kesetaraan. Ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu, ya. Tinggal Bapak Ibu betul-betul memahami, membacanya, sehingga apa-apa yang Bapak Ibu akan ketahui tentang kurikulum merdeka sudah disiapkan di sini semua. Nah, ini tentang strukturnya dulu, ya, harus dipahami struktur kurikulum. Nah, ini ada 3 dasar, ya, untuk kurikulum ini. Ada berbasis kompetensi, ada pembelajaran yang fleksibel, dan ada karakter Pancasila. Struktur minimum, otonomi, sederhana, gotong royong. Di sini strukturnya sudah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sudah ada. Bapak Ibu tinggal unduh saja. Apa yang diperlukan sesuai dengan tingkatan kelas kita masing-masing. Nah, ini tentang struktur kurikulum, tinggal di-download, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini jelas struktur kurikulum mulai dari SD,
kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5, kelas 6. Nah, ini yang menjadi dasar kita melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, misalnya di sini untuk SD kelas 1 yang akan kita melaksanakan kurikulum merdeka. Tahap pertama itu untuk kelas 1 dan kelas 4 atau fase A dan fase B. Nah, ini untuk alokasi waktu yang intrakurikuler, yang kewajiban mengajar sehari-hari, yaitu ini jamnya ya. Kemudian tentang profil pelajar Pancasila untuk 1 tahun sudah ada juga, jadi nanti tinggal dihitung bagaimana mengalokasikan waktu yang sudah ada dengan alokasi yang akan dibuat di setiap sekolah. Jadi Bapak Ibu, gambaran untuk struktur sudah ada di sini, bisa dipadukan kembali dengan saat mengikuti pelatihan pada IKM yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Nah, ini terbaru ya, kalau di PMN itu pasti yang terbaru. Jadi ketika mengikuti pelatihan kemungkinan ada materinya yang masih diterima, belum ada perubahan. Nah, kita sikapi dengan yang terbaru di PMN ini. Nah, ini kemudian tentang struktur kurikulum sudah. Kita buka lagi di bagian berikutnya. Mundur. Nah, ini tentang panduan KOSP. Ini penting sekali KOSP karena KOSP itu penggantinya dari buku 1 atau buku dokumen 1 ya. Kalau di kurikulum 2013 dokumen 1 atau buku 1. Nah, di kurikulum merdeka ini namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ketika sekolah melaksanakan kurikulum ini, seyogianya sudah menyusun dulu yang namanya KOSP sebagai langkah awal dan dasar pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kita melihat panduannya ke sini, baru nanti bisa disusun KOSP-nya menyesuaikan dengan lingkungan sekolahnya masing-masing ya. Ini panduan di sini sudah sangat jelas panduannya, silahkan Bapak Ibu pelajari. Kalau sudah, nanti tinggal dibuat untuk KOSP-nya. Sudah lengkap sekali ya, jadi kita tidak akan bingung lagi. Kalau secara materi sudah lengkap, sudah disediakan, tinggal dipelajari lebih detail, silahkan dibaca. Literasinya sekarang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar pemahaman kita itu betul-betul memahami dengan detail. Nah, baik, saya mundur lagi, saya akan sepintas-pintas saja membuka platform yang ada di PMN. Kemudian ketika kurikulum sudah dibaca, kita lanjut ke asesmen pembelajaran. Nah, di sini sudah lengkap juga bagaimana di sini ada panduan pembelajaran asesmen, ada contoh-contoh CP ya. Nah, ini yang diperlukan oleh kita tentang
contoh-contoh CP, TP, dan ATP. Di sini sudah lengkap mulai dari jenjang SD, SMP, SLB, kesetaraan. Nah, yang SD tinggal klik SD, mata pelajaran tinggal pilih. Sekarang di kurikulum Merdeka ini sudah berbasis muatan pelajaran lagi ya, mata pelajaran. Kalau di kurikulum 2012 kan berbasisnya tema. Sini sudah kembali ke mata pelajaran lagi. Misalnya diperlukan materi IPA, tinggal klik IPA, tinggal dipilih, tinggal lihat. Nah, ini fase yang akan kita ambil, fasenya apa? Fasenya khususnya untuk di kelas. Nah, ini sangat jelas di sini. Silahkan dipelajari Bapak Ibu. Contoh sudah ada tentang, jadi contoh-contoh ini bisa Bapak Ibu download di PMM ya, disesuaikan dengan kebutuhan fase apa yang akan kita siapkan. Ini fasenya sudah disiapkan sesuai dengan kita. Jenjang SD, pilih mata pelajaran apa, gitu, misalkan bahasa, pilih, kemudian lihat ATP-nya. Nah, ini fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Ini khusus yang di tingkat SD ya. Misalkan ini tinggal diklik. Nah, di sini rumusan CP tentang sesuai dengan per elemen ya, ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara, menulis. Contoh ATP-nya sudah ada, tinggal unduh Bapak Ibu ya, untuk referensi ketika kita membuat di sekolah. Misalnya kita lihat nih. Ini contoh ATP. Alur tujuan pembelajaran tentang menyimak, membaca dan memirsa, berbicara. Ini sangat lengkap di sini ada, tinggal dipelajari saja Bapak Ibu ya. Jadi memang PMM ini sudah disediakan agar Bapak Ibu bisa mempelajari secara individu, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajarinya menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke profil pelajar Pancasila. Di sini juga sudah lengkap dengan contoh-contoh, dengan videonya. Nah, ini video ini disampaikan oleh narasumber yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud, sehingga yang terjadi sesuai dengan kebaruan yang ada ya. Ini dijelaskan tentang dimensi profil pelajar Pancasila, tentang profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Panduan juga sudah ada, contoh-contoh juga sudah ada. Jadi sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke latihan mandiri nih Bapak Ibu ya. Mulai belajar. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Mulai belajar. Klik mulai belajar. Nah, di sini ada mulai dari merencanakan pembelajaran yang bermakna. Ada tentang kurikulum Merdeka, ada tentang perancangan pembelajaran SD, ada tentang kebutuhan karakter, ada asesmen. Nah, ini tahapan ini harus Bapak Ibu mulai dari struktur kurikulum Merdeka dulu. Nah, tinggal klik di sini. Nah, jika Bapak Ibu belum melakukan ini, belum akan mendapatkan centangan hijau seperti ini ya.
Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah mempelajari dari modul 1, modul 2, modul sampai aksi nyata, ini nanti Bapak akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini sertifikat ini akan diperoleh ketika Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan mandiri ya. Nah, di dalam pelatihan ini kita tidak cukup sekali klik langsung bisa hijau ya, tidak. Ternyata Bapak Ibu harus beberapa kali mengulang karena ada selain materi ada juga pertanyaan ya. Misalnya apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu dirubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, nanti ada latihan pemahamannya. Nah, ketika menjawab pemahaman ada yang salah, Bapak Ibu harus mengulangi lagi dari materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, ini Bapak Ibu ada post testnya juga ya. Jadi yang saya laksanakan ketika mengikuti pelatihan mandiri ini untuk sampai mendapatkan sertifikat itu cukup lumayan waktunya, karena ketika kita sudah selesai sampai kepada aksi nyata, untuk mendapatkan diverifikasi oleh tim itu waktunya bisa sebulanan ya. Nah, nanti udah sebulanan, ketika sudah ada perbaikan, misalkan ada catatan perbaikan, kita perbaiki lagi untuk aksi nyatanya. Ketika sudah diverifikasi oke, nanti baru akan muncul sertifikat tersedia. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk materi semua materi yang ada di kurikulum Merdeka yang ada di platform Merdeka Mengajar. Contoh lagi misalkan di pembelajaran SD ini saya juga ini belum selesai semua karena memang kemarin terkendala dengan kegiatan guru penggerak. Nah, ini modul 1 sudah saya lakukan, sudah centang hijau. Nanti akan saya juga melanjutkan ke modul 2 dan modul 3, kemudian kepada aksi nyata agar sertifikat juga bisa didapatkan. Nah, ini tahapan-tahapan ini Bapak Ibu jangan sampai selesai di sini, nanti lanjutkan lagi di tahapan tujuan yang ketiga ya. Di modul ini ada 3 modul lagi juga, memahami murid, persiapan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi. Tentunya ini materi semuanya pelatihan mandiri yang Bapak Ibu bisa dilakukan kapan saja. Artinya bukan kapan saja nanti-nanti. Jadi dicicil dari sekarang, mengerjakannya misalkan selepas kita mengajar di sekolah. Nah, kita kerjakan agar sertifikatnya bisa diperoleh. Nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang apa-apa harus ada sertifikat. Ini sertifikat yang mengeluarkan langsung dari Kemendikbud ya. Nah, untuk sementara sepintas tentang PMM saya sampaikan sampai di sini dulu. Silahkan Bapak Ibu untuk mempelajari lebih lanjut di PMM dengan cara dibuka ya. Di sini ada beranda ide praktik, ini tentang profil pelajar Pancasila, di sini juga sudah lengkap. Ada mulai dari contoh-contoh ya, ciptakan sekolah yang bersih, melalui gemas, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Pokoknya ini lengkap sekali. Bapak Ibu tidak akan kebingungan jika Bapak Ibu memang sudah membuka PMM dan mempelajarinya secara detail, mulai dari awal sampai akhir ya. Ini lengkap, literasi, numerasi, kompetensi guru, metode belajar, pembelajaran terdiferensiasi, iklim sekolah, refleksi guru, kepemimpinan, perundungan, kemudian PSE, pengasuhan sosial emosional, asesmen, lengkap ada semua di sini. Tinggal Bapak Ibu mempelajarinya
dengan seksama ya. Kemudian di sini juga ada kelas seperti Google Classroom. Silakan Bapak Ibu membuat kelas. Saya di tahun pelajaran kemarin sudah membuat. Di sini ada tentang literasi, ada tentang numerasi. Bapak Ibu silahkan, di sini sudah ada. Nanti tinggal dibagikan ke anak-anak ya untuk latihan-latihan, sehingga anak-anak kita ya guru soal-soalnya sudah disediakan oleh Kemendikbud ya. Jadi kita nggak usah bingung lagi untuk tentang soal ini. Soalnya persis seperti Google Form. Nanti ketika ini tinggal klik gunakan asesmen ini, bagikan ke murid ya, lanjut. Nah, kelas yang sudah kita buat tinggal lanjutkan. Kalau mau buat kelas baru tinggal klik buat kelas baru ya. Jadi nanti hasilnya itu otomatis akan masuk ke sini. Analisis kelas ada hasilnya nanti ya, ketika Bapak Ibu sudah memberikan soal tersebut kepada siswa ya. Jadi benar-benar ini platform ini sangat luar biasa, bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai tenaga pendidik ya. Di dashboard juga info-info terkininya sudah muncul. Bapak Ibu mau mengikuti webinarnya juga sudah ada, di jadwalnya sudah tertera ya Bapak Ibu, sangat lengkap. Akun ini juga sudah menyesuaikan dengan dapodik ya, data dapodik. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan, kita akan diberikan rating pelatihan mandirinya oleh Kemendikbudnya. Saya baru melakukan 2 topik ya, pelatihan mandiri. Kemudian di sini ada bukti karyanya. Saya sudah alhamdulillah 9 karya yang saya posting. Ini untuk mencoba berbagi praktik baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.